bimbingan Dharma dan meditasi 049. Bagaimana bisa tidak bereaksi? Pada saat panca indera kita, indera penglihatan, mata kontak dengan objek, bentuk, dan warna. Indera pendengaran, telinga kontak dengan suara. Indera penciuman, hidung kontak dengan bebauan. Indera pengecap, lidah kontak dengan rasa makanan, minuman. Juga indera sentuhan tubuh kontak dengan sesuatu. Dan indera yang keenam, indera pikiran, kontak dengan pikiran-pikiran baik dan buruk yang bermunculan. Juga kontak dengan buah-buah pikir atau bentuk-bentuk pikiran yang baik maupun yang buruk tentang segala sesuatu. Pada saat-saat itu pasti muncul rasa suka atau tidak suka, atau bukan suka atau bukan tidak suka. Sampai pada tahap ini masih aman saja. Seseorang belum akan berbuat kejahatan atau keburukan atau melakukan perbuatan baik. Tetapi bila kita bereaksi dengan berpikir, menanggapi rasa suka, rasa tidak suka, rasa bukan suka atau bukan tidak suka, inilah yang akan menimbulkan kondisi berikutnya yang bisa membahayakan. Misalnya pada saat timbul rasa suka, kalau kita bereaksi dengan berpikir bahwa kita ingin menikmati hal-hal yang menimbulkan rasa suka, timbul kemelekatan pada hal-hal yang menyebabkan kita merasa suka, ini timbul bahaya, yaitu akan muncul keserakahan karena ingin terus mengulang mendapatkan hal-hal yang menimbulkan rasa suka. Maka timbullah kemelekatan, timbullah keserakahan. Demikian pula kalau yang muncul itu rasa tidak suka, maka kalau kita melekat pada rasa tidak suka ini, tidak mau ketemu lagi dengan hal-hal yang menimbulkan rasa tidak suka, ini pun kalau tidak disikapi dengan bijaksana akan berkembang menjadi kebencian. Kalau rasa bukan suka
atau bukan tidak suka, kalau kita menyikapi dengan tidak bijaksana, akan berkembang menjadi kebodohan. Nah, keserakahan, kebencian, dan kebodohan inilah yang akan menyebabkan kita kemudian berbuat dengan pikiran, dengan ucapan, dengan badan jasmani, hal-hal yang buruk dan jahat. Karena itu sebenarnya tidak bereaksi, tidak menanggapi pada saat muncul rasa suka, rasa tidak suka, rasa bukan suka atau bukan tidak suka. Inilah yang diperlukan. Inilah menyikapi dengan bijaksana. Nah, bagaimana kita bisa tidak bereaksi? Nah, bagaimana kita bisa tidak bereaksi? Sebagai contoh, kalau timbul rasa tidak suka karena ada yang bicara kasar, membentak, mengkritik, menuding-nuding dan sebagainya. Kalau rasa tidak suka ini muncul, masih oke, boleh, silakan muncul. Tapi pada saat kita bereaksi dengan berpikir, orang kok begini begitu, tidak menghormati, tidak menghargai, tidak punya etika dan sebagainya, maka emosi akan berkembang. Rasa tidak suka bisa menjadi kebencian atau timbul kemarahan. Dan kalau kita mempunyai pendaman emosi, kemarahan, kebencian dalam hidup kita saat ini, bahkan dalam kehidupan lampau yang tersimpan di dalam bawah sadar, ini akan terpicu keluar dari bawah sadar, memasuki kesadaran pikiran dan kesadaran perasaan atau emosi kita. Sehingga kemarahan dan kebencian yang muncul tadi akan menjadi berlipat ganda. Kesadaran kita akan dikuasai oleh emosi kemarahan dan kebencian yang makin besar, makin kuat. Kesadaran kita seperti hilang, dikuasai oleh emosi negatif tadi. Sehingga kita bisa balas memaki, balas membentak, bisa memukul, bahkan bisa membunuh, mencekek lehernya. Kalau kebetulan ada benda keras di situ, bisa kita pukulkan pada kepalanya, karena kesadaran kita pada saat itu hilang, dikuasai oleh emosi, kemarahan, dan kebencian. Karena itu kita bisa
belajar berlatih untuk tidak bereaksi. Seandainya muncul rasa tidak suka tadi, emosi kita timbul kemarahan pada orang tadi, maka cepat-cepat konsentrasi pada emosi atau perasaan Anda. Boleh disentuh dengan telapak tangan, bernapas panjang, hembuskan. Dan rasa marah, kebencian itu justru disadari tanpa berpikir, kenapa aku kok marah? Dirasakan tanpa rasa suka atau tidak suka, kendorkan emosi atau perasaan kita. Boleh dengan bernapas panjang tadi, hembuskan pelan-pelan. Itu bisa meredahkan emosi Anda, emosi kita. Lakukan berulang-ulang, maka kemarahan, kebencian itu akan melemah, mereda, dan bisa berhenti dengan sendirinya. Ada juga yang dengan pergi meninggalkan tempat itu pelarian, dan emosi Anda akan seringkali timbul terus. Dan kalau kita berani menghadapi dan kita mengendalikan, mengontrol emosi kita seperti tadi, maka setiap saat kemarahan, emosi itu baru muncul, kita akan tahu dan kita langsung bisa menghentikan dengan konsentrasi pada emosi, menyadari dan merasakan emosi marah itu tanpa berpikir dan tanpa rasa suka atau tidak suka, kendorkan perasaan atau emosi dan seluruh tubuh. Demikianlah BDM 049 bagaimana bisa tidak bereaksi. Terima kasih.